Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku, santriwati Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pada saat ini Allah masih beri kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Kemudian selawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku, santriwati Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dalam Al-Quran tentang penghargaan yang Allah berikan kepada kita, atau penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu atau orang-orang yang berilmu. Dengan demikian saya akan membacakan ayat dari Al-Quran yang berkaitan tentang penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku, santri dan santriwati Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa ada beberapa penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu atau kepada orang-orang yang berilmu. Salah satunya, derajat orang-orang yang berilmu akan Allah setarakan dengan derajat orang-orang yang beriman. Bagaimana bisa seperti itu? Bahwasannya pada hakikatnya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang menjalankan ilmu yang didapatkannya dan mengamalkannya kepada kegiatan-kegiatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi ataupun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar baik bagi kita semua, bahwasannya Allah sangat memperdulikan orang-orang yang rajin, orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu dan dalam proses perjalanannya dalam mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya akan kasih contoh beberapa bukti bahwasannya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ada dua profesi yang selama ini kita lihat biasa saja. Coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan atau skill dalam memangkas rambut. Pertanyaannya, siapa di dunia ini atau bahkan terkhusus di Indonesia ini yang berani dan bisa memegang kepala pejabat-pejabat tinggi yang ada di Indonesia ini? Siapa yang berani memegang kepala presiden, kepala gubernur, kepala bupati, atau bahkan pejabat-pejabat dan penguasa yang ada di negeri ini? Kalau bukan tukang pangkas, tidak akan ada yang berani menyentuh atau bahkan memegang kepala-kepala orang-orang yang penting selain dari keluarganya yang mampu dan yang berani memegang kepala presiden, kepala gubernur, pejabat-pejabat tinggi, atau bahkan penguasa-penguasa yang ada di negeri ini. Namun Allah berikan derajat kepada tukang pangkas yang mampu dan bisa serta berani menyentuh bahkan memegang kepala pejabat-pejabat atau bahkan penguasa-penguasa di negeri ini. Ini adalah sesuatu hal simple, contoh simple yang bisa kita ambil hikmat, kita bisa ambil motivasi. Dengan keilmuan untuk bisa memangkas rambut, maka tukang pangkas bisa memegang kepala-kepala orang yang tidak mungkin kita bisa pegang. Kemudian contoh yang kedua adalah tukang tempel ban.
atau orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menempel atau menampal ban kendaraan. Kita logikakan, di seluruh Indonesia ini, siapapun orangnya, mulai dari tingkat sosial yang rendah sampai tingkat sosial yang tinggi, mulai dari rakyat biasa sampai pejabat, ketika ban kendaraannya bocor, ban kendaraannya rusak, siapa yang mereka cari? Ialah tukang tampal ban. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja, wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi dengan keilmuan yang mereka miliki, Allah angkat derajat mereka. Bahkan bukan mereka yang mencari orang penting, tapi orang penting yang akan mencari mereka. Karena apa? Karena ilmu yang dimilikinya. Ini bisa jadi motivasi bagi kita, ma'asyiral muslimin, santri dan santriwati Al-Azhar Asy-Syarif. Dengan keilmuan yang seperti itu, Allah bisa angkat derajatnya. Konon lagi bagi kita yang setiap hari menuntut ilmu di sekolah Islam, konon lagi kita yang setiap saat menerima ilmu, pendidikan, pengajaran dari para ustadz dan ustazah. Insya Allah, saya yakin anak-anak ustadz, santri dan santriwati Al-Azhar Asy-Syarif mampu meningkatkan derajat keilmuannya. Maka dengan ini kita harus terus memotivasi diri kita untuk selalu meningkatkan kualitas kita dalam belajar, untuk selalu meningkatkan kualitas kita, kesungguh-sungguhan kita dalam menuntut ilmu di sekolah kita yang tercinta ini. Ilmu apapun itu, karena menuntut ilmu selagi itu baik dan diamalkan untuk ketaatan kepada Allah, maka ilmu tersebut menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Kita kembali lagi pada awal tadi, pada hakikatnya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya pada jalan-jalan yang Allah ridhoi, yang Allah senangi ataupun yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku, santri dan santriwati Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Inilah salah satu hal penting bagi kita, mengapa kita harus menuntut ilmu. Selain contoh-contoh tadi yang bisa memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, di awal tadi saya telah menyampaikan informasi yang Allah berikan bahwasanya Allah akan angkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu apapun itu yang ingin kalian pelajari adalah salah satu bentuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmu fikih, bukan hanya ilmu tafsir, bukan hanya ilmu hadis, tapi semua ilmu termasuk ilmu IPA, fisika, kimia, ilmu sosial, matematika, semua jika kalian pelajari dan ilmunya kalian manfaatkan ke jalan-jalan yang Allah ridhoi, maka itu akan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin, santri dan santriwati Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Terakhir, semua ilmu yang akan kita pelajari atau semua ilmu yang sudah kita pelajari tidak akan berkah tanpa menumbuhkan rasa hormat serta rasa mulia dan juga rasa patuh kita kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita banyak ilmu kepada diri kita sendiri. Untuk itu, Ustadz mengajak kepada anak Ustadz, santri dan santri Al-Azhar Asy-Syarif, mari tingkatkan kesungguhan kita dalam belajar, tingkatkan kesungguhan dan kecerdasan kita dalam berpikir, dan tingkatkan akhlak kita, kemuliaan kita dalam bersikap dan bertindak kepada guru-guru kita. Ini mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.